Halo, kembali lagi bersama saya Guru di channel saya, Roh Multimedia of Cars. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips dalam membeli head unit bekas. Nah, mau tahu kelanjutan videonya? Yuk tonton terus video ini ya. Oke, kali ini saya akan membagi tips dalam membeli head unit bekas. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli head unit yang baru tapi uangnya masih belum cukup. Nah, ini teman-teman bisa membeli head unit bekas, tapi teman-teman harus jeli atau harus tahu head unit yang harus dibeli itu masih bagus atau enggak. Nah, di sini saya akan membagikan tips. Nah, tips yang pertama itu adalah cari yang fitur-fiturnya banyak. Nah, teman-teman bisa cari di online atau di toko-toko online ya, atau jual beli head unit atau jual beli barang lah ya. Teman-teman bisa cari head unit itu teman-teman bisa bandingkan satu dengan yang lain. Nah, cari yang fiturnya banyak. Ya, jadi misalnya bisa radio, bisa ada Bluetooth-nya, ada disknya, ada micro SD card-nya, ada USB-nya, ya macam-macam ya. Pokoknya cari yang fiturnya banyak. Nah, kalau sudah itu teman-teman bisa cek kondisi fisik barangnya. Kalau sudah menemukan head unit yang teman-teman kelihatannya sudah cocok ya, fitur-fiturnya banyak, teman-teman bisa cek kondisi fisik barangnya. Itu yang tips yang kedua ya, teman-teman bisa cek barangnya. Jadi kalau misalnya si penjualnya jauh dari rumah, teman-teman bisa video call. Jadi teman-teman bisa video callan sama penjualnya, dilihat barangnya itu masih bagus apa enggak, belakang, depan, sama atas, bawah, semua cek ya. Jangan sampai ada tergores atau rusak bodinya. Terus kalau misalnya si penjualnya dekat sama teman-teman rumahnya, ya teman-teman datangi saja, lihat barangnya kondisinya masih mulus apa enggak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah tips yang ketiga itu cek tombol-tombol ya. Tombol-tombol seperti ini. Ada tombol power, volume, plus ya, seperti semacam ada tombol-tombol lah ya. Itu pastikan semuanya berfungsi dengan benar ya teman-teman ya. Kalau tombol volume ya kalau dipencet ya berfungsi ya volumenya, ya plus minusnya bisa ditambah atau bisa dikurangi volumenya. Terus kalau ada tombol mode ya dia bisa berubah dari radio, bisa berubah jadi Bluetooth ya. Ya itu pokoknya tombol-tombol teman-teman bisa cek semua. Dan sampai waktu pas teman-teman sudah beli, ternyata tombolnya nggak bisa berfungsi. Oh no. Oke, itu tips yang ketiga. Nah, sekarang tips yang keempat adalah cek kondisi layarnya. Nah, untuk layar ini ya, ini LCD ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cek apakah ada noda. Noda itu ada titik kecil ya. Jadi misalnya di sini layarnya bagus, tapi waktu pas dikasih video atau digambar ternyata ada satu titik kecil. Itu ternyata itu layar LCD-nya yang kena. Terus touchscreen-nya teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa cek touchscreen-nya, semuanya dicek semuanya ya. Baik kanan atas ya, kiri atas, kiri bawah.
Bagi penonton yang baru pertama kali menemukan channel saya, nama saya Guru, dan saya ucapkan selamat datang di channel saya, Roy Multimedia of Cars, channel yang membahas seputar TV mobil dan lain-lain. Channel saya tayang setiap hari Senin dan Kamis di jam 12 siang. Jadi, jangan lupa ya. Untuk penonton yang sudah menonton channel saya dan kembali untuk menonton lagi, saya ucapkan terima kasih kalian penonton yang setia. Buat semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Yuk, kita lanjut tonton videonya. Teman-teman bisa cek touchscreen-nya, semuanya dicek semuanya ya. Baik kanan atas, ya, kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, semuanya dicek. Kalau perlu di setting kalibrasi. Kalau misalnya setting kalibrasinya sukses, berarti ya touchscreen-nya aman. Terus sama cari kalau misalnya ada garis-garisnya, baik itu vertikal atau horizontal, itu ya dicek juga ya dari segi layarnya. Jangan sampai waktu pas beli ada garis layar itu kena LCD-nya, atau enggak dari ada putih-putihnya di pojok-pojok sini. Nah, itu pojok-pojok sini itu ya juga kena LCD-nya. Ya. Terus tips yang kelima, cari yang garansinya agak lama, teman-teman. Ya. Untuk garansi yang agak lama itu biasanya si penjualnya itu menjual ada yang bergaransi 1 hari, terus ada yang bergaransi 3 hari, terus ada yang 1 minggu, dan ada yang 1 bulan. Nah, teman-teman bisa cari atau tanyakan kepada si penjualnya, ini garansinya berapa lama gitu. Jadi kalau misalnya di toko atau si penjualnya toko A, ini garansinya cuma 3 hari, ya cari yang penjual yang garansinya 1 bulan misalnya. Itu teman-teman cari yang beli yang di yang 1 bulan ini garansinya. Jadi kalau ada apa-apa atau ada kerusakan, teman-teman bisa klaimkan garansinya. Itu. Terus tips yang ke-6. Tips yang ke-6 itu ya, sebelum membeli teman-teman coba dulu panaskan. Ya, jadi dinyalakan atau dipanaskan. Nah, jadi kalau dipanaskan yaitu minim itu 1 jam, teman-teman. Ya. Jadi kalau waktu pas teman-teman datang ke rumahnya si penjual atau datang ke tokonya si penjual, teman-teman coba dulu ya sambil otak-atik, setel, nyalakan terus selama 1 jam ya, teman-teman ya. Kalau misalnya dalam 1 jam itu tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi kerusakan, ya syukur, berarti head unitnya baik atau normal-normal saja. Tapi kalau dalam 1 jam itu ada trouble, misalnya ada error atau apa, berarti ya head unitnya bermasalah. Nah, berarti sekali lagi panaskan atau dinyalakan minim 1 jam ya, teman-teman ya. Dalam 1 jam itu teman-teman bisa cek segala macam apa gitu ya, yang fitur-fiturnya cek semua. Nah, terus tips yang ke-7 adalah cek semua menu yang ada. Jadi misalnya di sini di head unit ini ada menu radionya, teman-teman bisa cek radionya. Ada menu disknya, teman-teman bisa cek disknya, baik itu MP3, CD, DVD, semua dicek. Terus ada Bluetoothnya, teman-teman bisa cek Bluetoothnya, koneksikan lewat HP. Terus kalau misalnya fiturnya ada AUX, ini teman-teman kasih gambar aja, dia bisa muncul enggak gambarnya di sini di head unitnya. Terus ada USB, teman-teman cek USB-nya. Terus ada micro SD card, teman-teman cek micro SD card-nya. Terus semuanya pokoknya dicek semua, baik itu bisa kamera belakang apa enggak, bisa remote setir apa enggak gitu. Jadi semuanya harus dicek ya, teman-teman ya. Terus tips yang ke-8 adalah coba matikan dan hidupkan head unit secara berulang.
Jadi ada yang dinyalakan dalam 1 jam ini, dipanteng selama 1 jam tidak ada masalah. Ternyata waktu pas dibawa pulang dinyalakan lagi, ternyata malah rusak. Jadi ya waktu pas dinyalakan dalam 1 jam itu teman-teman bisa matikan, misalnya matikan head unitnya, terus berhenti sebentar, terus nyalakan lagi, nah, terus matikan, ya minim 4 kali lah teman-teman ya. Coba dipanjer selama 15 menit, terus matikan, terus hidupkan, terus panjer lagi selama 15 menit lagi, matikan, hidupkan. Nah seperti itu ya teman-teman, sampai ya minim 4 kali lah itu kalau dalam minim 1 jam tadi. Terus untuk tips yang ke-9, yaitu beli di tempat atau toko yang jelas. Jadi teman-teman yang sudah tahu, jadi tokonya itu jelas, atau si penjualnya yang sudah terpercaya ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang penjualnya takutnya itu nipu ya teman-teman ya. Oh no. Kita sudah ngeluarke uang, ternyata wah ditipu, kan eman-eman gitu loh ya teman-teman. Eman-eman. Jadi beli di tempat atau toko yang jelas, itu tips yang ke-9. Nah untuk tips yang ke-10 adalah cari harga head unit itu ya di internet atau di mana saja ya, harga head unit itu pada waktu pas masih baru ya, karena head unit ini kan bekas ceritanya. Jadi pada waktu pas masih baru tuh harganya berapa, lalu tawar harganya teman-teman. Jadi jangan tidak ditawar ya. Kalau head unit bekas itu ditawar, kalau bisa ditawar ya ditawar ya. Lalu tawar harganya. Nah kalau bisa separuh harga lebih dikit. Nah itu. Jadi kalau misalnya harganya 1 juta pada waktu pas masih baru ya, teman-teman tawar aja ya 650 atau 750 gitu. Nah itu aja ya teman-teman ya, tips dalam membeli head unit bekas. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika suka video ini bisa like dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video saya yang terbaru. Yang belum subscribe bisa subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus tonton video saya setiap hari Senin dan Kamis di jam 12 siang. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah!